Di tahun 2013, pertama kalinya untuk Sony mulai merilis generasi Xperia Z Series dengan single kamera 20,7 megapiksel, omnibalance design, and aluminium frame all around. Next generation di tahun 2018, pertama kalinya untuk Sony mulai merilis generasi Xperia XZ Series dengan dual kamera 19 and 12 megapiksel, unique design on the back. Tahun 2019 sampai sekarang, pertama kalinya dari Sony mulai merilis smartphone dengan triple kamera and omnibalance design, tapi langsing ke atas dengan rasio cinema display. And this are the Sony Xperia 1. Disclaimer dulu, kalau ini unit adalah versi AO atau biasa disebut dengan versi Jepang, dan tes sinyal cukup lancar dengan provider Axis dan bisa 4G. Tahun 2019 merupakan langkah awal dari Sony merilis smartphone dengan rasio cinema display 21:9, langsing ke atas, dan bezelnya pun sudah sedikit lebih tipis jika dibandingkan dengan versi sebelumnya. Tidak lupa juga sudah dilindungi dengan kaca Corning Gorilla Glass 6 bagian depan dan belakang. Bagian belakang terdapat Sony logo, triple kamera dengan resolusi 12 megapiksel secara keseluruhan, NFC logo, LED flash, dan laser autofocus sekaligus Xperia logo. Untuk frame keseluruhan masih sama dengan versi sebelumnya, terbuat dari metal frame. Bagian sisi kanan terdapat antena atas dan bawah, shutter volume, fingerprint scanner, tombol power, dan shutter kamera. Bagian sisi kiri hanya terdapat 3 buah antena. Bagian atas terdapat lubang micro SD dan SIM card slot sekaligus mikrofon. Bagian bawah terdapat 2 buah antena, speaker, lubang charger Type-C, sekaligus berfungsi sebagai jack 3,5 mm ketika menggunakan dongle. Karena ini smartphone tidak memiliki lubang jack 3,5 mm secara fisik. Hal yang paling mudah dilihat penilaiannya adalah display. Dengan resolusi 4K 1644 x 3840 pixel, rasio cinema display 21:9. Ada yang menarik di sini. Yang sebelumnya aku pakai XZ3 ganti Xperia One, serasa ada yang mengganjal. Memang displaynya sendiri mengalami peningkatan dari Sony XZ3 kini mencapai kerapatan 643 ppi, tapi itu secara kertas. Yang aku rasakan ketika megang Xperia One, jujur entah mengapa di Sony XZ3 ketajaman dan colorful lebih dapat, tapi untuk tingkat detail lebih baik di Sony Xperia One, lebih berasa banget. Seharusnya smartphone keluaran terbaru jauh lebih baik dari generasi sebelumnya. Nyatanya ada plus minus sendiri dari ini smartphone, tapi lama-kelamaan pakai Sony Xperia One bakalan nyaman kok, hanya perlu adaptasi aja untuk bagian display, karena terus terang tingkat detailnya itu loh berasa banget. Dengan chipset Snapdragon 855, 6GB RAM, 64GB ROM, masih sangat mumpuni untuk menunjang kegiatan sehari-hari dan multitasking. Geser-geser menu masih cukup responsif dan gak ditemukan lagi. Ketika kugunakan bermain game pun cukup enak dan lancar dengan settingan rata kanan baik Mobile Legends maupun CODM. Satu hal yang aku suka di HP, kehadiran aplikasi peningkat game yang kurasa sangat membantu banget ketika bermain game. Bahkan bisa banget digunakan untuk bermain sambil merekam. Volume suaranya pun bisa diatur sesuka hati dan dibuat berbeda, baik suara dari mic,
suara game, dan volume media. Setelan fokus bisa untuk membersihkan RAM, sembunyikan pemberitahuan, dan sembunyikan pemberitahuan panggilan. Tapi perlu diingat juga ketika bermain game di HP ini, backdoor mulai terasa cukup panas, menyentuh angka 60 derajat Celcius. Agak sedikit mengganggu sih kalau tidak dipasangi dengan soft case. Ini smartphone sudah terlindungi dari air dan debu dengan sertifikasi IP6568 yang berarti bisa anti air selama port cover dan seal karet bekerja dengan cukup baik. Meskipun secara pressure masih naik dan tes aplikasi menunjukkan waterproof, tapi perlu diingat juga kalau ini smartphone kondisi second, jadi sangat disarankan untuk tidak bermain air. Dengan kapasitas baterai 3330 mAh di tahun 2021 ini, aku merasa kurang banget. Apalagi displaynya mendukung 4K meskipun tidak selalu aktif. Tapi kok rasanya tetap kurang ya? Untungnya ketika pengisian baterai dapat dilakukan dengan cukup cepat. Nah, bagian fingerprintnya nih, masih ingat dengan Sony Z5 series? Dari sebelumnya di belakang dan agak nyeleneh, tapi sudah kembali lagi di samping dan tidak menyatu dengan tombol power, melainkan dibuat secara terpisah. Aku tes memang bukan yang tercepat, tapi sudah cukup baik. Terkadang masih ditemukan miss dalam penggunaannya. Untuk speakernya sendiri berbeda dengan generasi sebelumnya, di mana stereo speaker menghadap ke depan, tapi di Xperia One ini salah satu speaker terletak di bawah. Kualitasnya 11-12 ya dengan generasi sebelumnya. Memang ada sedikit peningkatan untuk kejernihan dan tingkat kekerasan suara. Ada tapinya nih, ketika kalian bermain game pasti sedikit mengganggu. Tangan kanan akan menutupi speaker bagian bawah ketika main, jadi berasa hanya speaker atasnya aja yang nyala. And now the software. Sony Xperia One terakhir berada di Android 11 dan sudah tidak mendapatkan pembaharuan lagi ke Android 12. Dengan patch terakhir 1 Oktober 2021, aku rasa masih cukup worth it banget digunakan untuk tahun ini. Home screen dari Sony Xperia One cukup menarik sekali, ditambah lagi UI dari Sony yang khas banget, simple, dan mudah dioperasikan. Sayangnya, makin lama pergantian tema sudah tidak disediakan. Semenjak hadirnya Sony Xperia XZ3, hanya tersedia opsi wallpaper saja ketika ingin mengganti background smartphone. Untuk harga Sony Xperia One, makin lama harganya makin murah. Sekarang cukup dibanderol 2,5 sampai 3 jutaan, tergantung kelengkapan dan kondisinya. Cocok banget nih buat secondary phone dan bagi yang penasaran dengan mantan flagship. Aku rasa dengan harga segitu, wow banget, bisa mendapatkan berbagai macam fitur mantan flagship. Untuk kameranya sendiri, terdapat 3 buah kamera dengan resolusi 12 megapiksel secara keseluruhan. Lensa wide dengan bukaan f1.6 26 mm, lensa telefoto dengan bukaan f2.4 52 mm, lensa ultra wide dengan bukaan f2.4 16 mm. Ada yang menarik nih bagian kameranya. Coba kalian amati dan tutup pakai tangan bagian lensa tengah atau lensa telefoto 2 kali optical zoom. Kenapa ketika kamera dibuka, lensa telefoto nggak bekerja ketika 2 kali optical zoom diaktifkan? Ini sama aja bohong dong, sama aja dengan 2 kali digital zoom. Tapi ketika menggunakan Cinema Pro, lensa telefoto bisa digunakan.
tidak sengaja ketika akan memotret di mode backlight or XDR, telefoto akan aktif seperti Sony Exito Premium. Karena kamera telefoto hanya bisa mode auto, bukan selalu on. Coba perhatikan ini lensa. Telefoto saya tutup pakai tangan dan tolong amati. Sayang sekali ya, kalau non XDR setara 2 kali digital zoom. Aku sertakan hasil foto dari ketiga kamera. Untuk hasil ketiga kamera, baik wide, telephoto, ultra wide, hasilnya lumayan oke, natural, dan gak over warnanya. Cuma masih tetap nih, mode auto dari ini smartphone masih ngaco. Kadang gak konsisten hasilnya, kadang hasilnya pas, kadang enggak. Meskipun resolusi lebih kecil dari sebelumnya untuk semua ketiga kamera, tapi hasil jauh lebih baik dari generasi sebelumnya. Bahkan aku tes hasil foto dengan Sony Exito Premium yang digadang-gadang sebagai kamera terbaik dari Sony XZ series, kok masih enak di Xperia One ya? Yah memang sih gak beda jauh. Nah, bisa kalian lihat sendiri hasil foto dari sini smartphone. Salah satu hal yang aku kagumi adalah kamera is improved dari generasi sebelumnya. Bahkan ku tanding side by side dengan kamera terbaik dari XZ series. Entah mengapa aku lebih suka di Sony Xperia One dan masih tetap mode autonya masih tidak konsisten. Jadi bisa aku simpulkan HP keluaran terbaru jauh lebih baik dari sebelumnya meskipun Exito Premium dual kamera. Tentu saja semua foto aku ambil dengan mode auto. Coba aku crop tingkat noise-nya menurutku lebih minim di Xperia One. Tapi secara brightness di low light, terus terang Exito Premium is still best camera ever. Oke, tes kamera dari Sony Xperia One dengan Sony Exito Premium dengan resolusi Full HD 60 fps. Di Exito Premium dual kamera aktif ya. Oke, ini langsung dari mic HP dengan kondisi jalan hujan lumayan stabil ya untuk kedua HP. Oke, masuk kegelapan. Oke, bisa kalian nilai sendiri untuk hasilnya. Dan ini Full HD 30 fps Exito Premium dual kamera ya. Cukup sama-sama stabil, tapi entah mengapa aku lebih memilih di Xperia One. Kayaknya lebih detail ya. Mic tentu saja dari HP,
kondisi cahaya yang cukup, dan kayaknya lebih stabil di Xperia One ya. Oke, terima kasih. Dan ini adalah kamera depan dari Sony Xperia One, Full HD 30 fps. Enggak banget ya, noise-nya wow, kelihatan banget, tapi cukup stabil. Hasilnya lumayan kok, 11-12 dari generasi sebelumnya. Oke, terima kasih.